Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salah satu bentuk syiar yang ada di agama kita. Syiar yang dengannya akan nampak ukhuwah Islamiyah di dalam masyarakat, yakni syiar melaksanakan sholat Jumat berjamaah, wabil khusus bagi kita kaum laki-laki. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, anak cucu keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berusaha meniti jalan sunnah beliau hingga hari akhir kelak mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami sebagai khatib berdiri di mimbar ini mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah secara umum, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memperbagus kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwasanya bekal terbaik kita dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal dalam perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, berbicara terkait dengan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sungguh itu sangatlah banyak sekali, yang nampak maupun tidak nampak, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin berusaha untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, di antara nikmat yang besar yang diberikan kepada kita ini juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan, dari sahabat Abu Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi aindahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian pada pagi harinya dalam kondisi sehat badannya, jasmaninya sehat, fisiknya sehat, dan juga aminan fi sirbihi, kondisi dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya dalam keadaan yang aman. Yang ketiga, aindahu qutu yaumihi, ia memiliki bahan makanan yang ia makan, ia gunakan untuk hari tersebut. Maka dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah ia memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Marilah kita merenungkan terkait dengan tiga nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, yang diibaratkan kita memiliki dunia dan seisinya. Maka mari kita merenungi terkait nikmat ini, telahkah Allah Ta'ala berikan kepada kita? Apakah Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita yang dengannya kita menuntut konsekuensi-konsekuensi yang nanti akan kami sebutkan? Maka mari kita renungkan juga, apabila satu saja dari tiga nikmat itu Allah Ta'ala cabut, maka bagaimana kita akan menjalani hari-hari kita, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh itu harus menjadi suatu perenungan yang seyogyanya kita sebagai seorang mukmin
yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala untuk merenungkan nikmat-nikmatnya. Misalkan Allah Ta'ala takdirkan untuk mencabut nikmat sehat dari kita, padahal kondisi kita dalam keadaan yang aman. Kita bisa menyimpan bahan makanan kita untuk hari ini, besok, seminggu, bahkan sebulan ke depan di dalam kulkas kita. Namun Allah Ta'ala takdirkan kita diberi cobaan sakit, tubuh kita tergolek lemas, nikmat makanan yang begitu banyak serasa tidak berasa. Yani kita diberikan makanan segitu banyak tapi kita tidak bisa mencicipinya. Misalkan Allah Ta'ala takdirkan 1-2 penyakit yang itu berkonsekuensi akan halangan suatu makanan. Kita mampu untuk membeli makanan tapi kata dokter tidak boleh Pak, kamu tidak boleh makan ini, Bapak tidak boleh makan ini, nanti bisa kumat. Itu adalah salah satu bentuk daripada Allah Ta'ala cabut sedikit nikmat kesehatan yang ada pada kita. Permisalan yang lain adalah kita memiliki kesehatan yang bugar. Makanan kita di rumah juga banyak, melimpah, namun kondisi kita tidak aman. Allah Ta'ala cabut nikmat aman itu. Kita memiliki badan sehat, kita memiliki makanan, namun keluar dari rumah kita merasa was-was. Jangan-jangan ada yang menyerang kita, jangan-jangan ada yang menteror kita, jangan-jangan ada yang siap untuk mentarget kita. Maka ini juga seharusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita yang diberikan nikmat aman. Dan juga permisalan lain, ketika kita diberi kesehatan dan juga kesehatan, kondisi lingkungan kita aman sentosa, namun tidak ada bahan makanan yang akan kita makan pada hari tersebut, maka bagaimana kita akan menjalani keseharian kita? Maka dari itu jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ketika mendapatkan keseluruhan dari ketiga nikmat ini, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Konsekuensinya yakni yang wajib, yakni yang wajib kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan amalan badan kita, dengan amalan zahir kita. Yang amalan ini akan menuntut konsekuensi lagi. Amalannya yakni yang pertama menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang Allah Ta'ala ridhoi, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yakni menjaga nikmat tersebut serta menempuh sebab-sebab agar Allah Ta'ala senantiasa jaga nikmat tersebut ada pada kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, semoga Allah Ta'ala menjaga nikmat ini kepada kita dengan tujuan agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, tak bosan-bosannya kami mewasiatkan sekali lagi bagi kami pribadi dan juga kepada jamaah secara umum, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, apa yang dimaksud dengan menjaga dan juga menempuh sebab-sebab agar Allah Ta'ala senantiasa jaga nikmat ini ada pada kita? Jika nikmat tersebut berupa nikmat sehat, maka kita harus menjaga kesehatan jasmani kita dan tidak membahayakannya, tidak melakukan hal konyol dan juga mengkonsumsi sesuatu yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Dan juga jika nikmat tersebut berupa nikmat aman, maka kita turut menjaga keamanan lingkungan kita. Kita tidak membuat huru-hara, tidak membuat kericuhan, tidak menteror dan sebagainya yang bisa mengganggu kondisivitas keamanan lingkungan kita. Dan jika nikmat tersebut berupa nikmat makanan, maka mari kita gunakan makanan tersebut dengan bijak. Ketika kita makan dengan kenyang, jangan sampai ada tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita yang ia tidak tahu mau makan apa pada hari tersebut. Maka berbagilah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, dan mungkin bagi kita ada yang diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dicabutnya salah satu dari 3 nikmat tersebut. Padahal kita juga ingin mendapatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal di usia kita yang sudah larut
Allah Ta'ala cabut sedikit nikmat sehat itu pada kita, maka ketahuilah bahwasanya ujian dan cobaan yang Allah Ta'ala berikan bagi kita itu semua adalah untuk menghapuskan dosa kita, untuk meninggikan derajat kita, untuk meninggikan derajat kita di akhirat kelak, dengan satu syarat, yakni kita bersabar atas ujian cobaan tersebut, sebagaimana firman-Nya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, yakni dengan rasa sakit atau bahkan kematian, dan juga buah-buahan, yakni makanan. Maka Allah Ta'ala memberikan syarat wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira tersebut bagi orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah kabar gembira berupa derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua dalam berinteraksi dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan juga kita dimudahkan dalam menggunakannya semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.